Ibadah puasa kan tidak boleh menjadi halangan untuk kita mengurangi aktivitas hablum minallah maupun hablum minannas. Yang dilatih dari ibadah puasa itu kan cuman bagaimana kita punya imsak kan, punya pengendalian diri. Kerjanya mestinya nggak berubah, cuman cara bekerjanya yang kemudian yang dulu apa saja dilakukan halal haram ditabrak, sekarang imsak, memastikan pekerjaannya halal, memastikan pekerjaannya mulia, tidak ada yang tertutupi kalau berdagang dan sebagainya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berjumpa kembali dalam channel Tauhid Cinta. Kali ini kita akan membahas mengenai tips agar tidak mager saat puasa. Ya, sebagian dari kita itu males gerak atau pengennya tidur aja pas puasa. Apalagi ada hadis yang mengatakan bahwa tidurnya orang yang berpuasa itu adalah ibadah. Nah, kita akan membahas ini dengan Ustadz Mukhlisin Aziz dan juga mahasiswa dari IKI, Kiki. Ustadz Mukhlisin Aziz adalah pembina di channel Tauhid Cinta ini dan dosen di Institut Ilmu Al-Quran atau IKI. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam. Sehat Pak Ustadz ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Sehat Kiki. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nah, Pak Ustadz, itu kan ada hadis yang mengatakan tidurnya orang yang berpuasa itu ibadah. Ya, jadi ya ngapain kita beribadah yang lain, toh tidurnya ibadah. Dari pagi kita tidur aja sampai pas beduk maghrib itu. Gimana Pak Ustadz melihat ini? Iya, memang agama itu Mas Rifki itu powerful ya untuk apapun ya, untuk memotivasi seseorang, atau kalau salah menafsirkannya juga bahaya gitu ya. Termasuk ketika Rasulullah menyampaikan hadis naumus shaim ibadah, tidurnya orang yang berpuasa ibadah, itu kan konteksnya daripada Anda puasa tapi kemudian tidak bisa imsak, tidak sekedar makan dan minum tapi lisan nggak terjaga ya, mata tidak terjaga, langkah kaki tidak terjaga, aktivitas malah membatalkan atau bahkan mungkin tidak membatalkan ibadah puasa, tapi membatalkan pahalanya, maka di situ pilihan tidur akan menjadi lebih utama gitu. Tetapi kalau kita berpuasa tapi bisa kuliah, tetap bekerja, tetap baca Quran, tetap beraktivitas sosial, menyiapkan orang yang berbuka, tentunya juga akan lebih mulia. Yang jadi persoalan tuh Mas Rifi ketika ibadah puasa itu dijadikan tanda petik gitu, alasan untuk tidak produktif lagi, sehingga kemudian alasannya malam ini segala macam, ya puasa bolehlah, dan ternyata itu tanpa sadar dilakukan gitu. Jam kerja kita aja kalau puasa itu dikurangi. Anak-anak sekolah itu biasanya anak saya itu jam 2 pulang, yang madrasah itu sekarang jam 11 sudah pulang. Karena apa? Kenapa kok cepat puasa ya gitu. Atau puasa biasanya jam 4 jam 3, kenapa puasa gitu. Atau banyak hal-hal yang lain yang ini saya kira harus dikritisi dalam konteks begini. Ketika kemudian itu semua dikurangi tapi kemudian diganti dengan aktivitas tadarus, aktivitas yang bersifat mengisi dengan amalan-amalan istimewa, menjadi keren gitu. Tetapi kalau ini dipahami, misalkan saya sering WA sama teman gitu, kemana sih nggak diangkat-angkat lagi ibadah Ustaz, diganggu aja gitu. Ternyata ngapain? Tidur. Itu kan jadi repot, malah jadi anekdot kan guruan gitu. Ayo teman-teman semua kita tidur ibadah berjamaah gitu. Ternyata habis subuh gitu, melewatkan sholat duhur gitu. Ini kan kalau nggak dibaca secara kontekstual kan juga bahaya. Intinya apa? Ibadah puasa kan tidak boleh menjadi halangan untuk kita mengurangi aktivitas hablum minallah maupun hablum minannas. Yang dilatih dari ibadah puasa itu kan cuman bagaimana kita punya imsak kan, punya pengendalian diri. Kerjanya mestinya nggak berubah, cuman cara bekerjanya yang kemudian yang dulu apa saja dilakukan halal haram ditabrak, sekarang imsak, memastikan pekerjaannya halal, memastikan pekerjaannya mulia, tidak ada yang tertutupi kalau berdagang dan sebagainya. Yang kemudian sekolah atau yang menjadi dosen atau yang menjadi mahasiswa
aktivitasnya tetap, tapi kemudian cara gitu. Hal-hal yang dulu kemudian tidak boleh dilakukan sekarang kemudian dulu dilakukan sekarang diimsakkan, itu mestinya gitu. Sehingga saya kira perlu apa ya, perlu dirubah perspektif ini. Mungkin nanti dalam konteks milenial Kiki yang lebih tahu nih magernya dalam konteks apa ini puasa menjadi apa dan sebagainya. Saya kira itu Mas Rifki. Oke, nah saya mau ke Kiki dulu nih. Ya, kaum milenial atau generasi Z kan akrab dengan kaum rebahan gitu. Jadi anggap kaum sebagai kaum rebahan yang mager, males gerak gitu. Nah, ya karena sudah ada semuanya di gadgetnya gitu. Nah, Kiki mengisi aktivitas puasanya dengan apa? Apakah juga sesuai dengan klaim-klaim yang ada sebagai milenial dan Gen Z itu ya rebahan aja, atau Kiki punya aktivitas apa mengisi Ramadan ini? Kalau Kiki sendiri emang dari pagi itu sampai ada zuhur itu kuliah, barulah di jam 1 sampai jam 3 itu kita istirahat tidur. Ada jadwal setoran di jam 4. Lalu setoran apa? Setoran hafalan Al-Quran. Hafalan Al-Quran. Terus di jam 4-nya saya lanjut ngajar TPQ. Jadi padat sekali jadwalnya. Iya. Nggak ada waktu untuk rebahan berarti? Di jam 1 sama jam 4. Oh, di jam 1 masih tetap ada ya. Jadi memang ada di spare waktu itu, ada waktu untuk istirahat ya, untuk mengisi ini. Nah, ya tadi kan ya luar biasa nih aktivitas Kiki ya Pak Ustadz ya. Ya memang harusnya seperti itu, puasa itu tidak menghalangi berbagai aktivitas itu ya Pak Ustadz ya. Ini Kiki contoh yang baik sebenarnya ya. Gimana Pak Ustadz? Ya justru mestinya kan kalau kita sadari Ramadan ini kan bulan paling istimewa Mas Rifki. Ya. Semua amalan-amalan kita dilipat gandakan gitu ya, diistimewakanlah. Bahkan Rasulullah dalam sebuah sambutan ketika tarhib Ramadan mengatakan di bulan ini kalian diundang sebagai tamu Allah yang istimewa dan ingin dimuliakan. Maka kalau kita tidak mau mager, tidak menjadikan puasa sebagai alasan untuk mengurangi aktivitas, harus kita maknai betul Ramadan ini sekolah rohani sebulan, semester pendek yang ditawarkan Allah dengan berbagai mata kuliah yang dengan itu kita punya aktivitas seperti Kiki tadi. Ada aktivitas puasa kuliahnya harus diberesin, ini puasa yang benar. Ada aktivitas qiyamul lail Ramadan gitu, malam-malamnya kurangi tidurnya, tapi bukan malah nambah tidurnya, kurangi tidurnya dengan taraweh, dengan tadarus. Ada itikaf mata kuliahnya namanya Quran. Bagaimana tadi kita bulan Ramadan identik dengan Quran, akrabin Quran, banyak baca Quran, punya target pribadi mau khatamkan berapa kali. Ada mata kuliah iktikaf dan zikir banyakin. Kemudian ada anak iktikaf yang juga ini malah ditingkatkan aktivitasnya, terutama di 10 hari terakhir. Rasulullah mengatakan taharul Lailatul Qadar, misalkan jemput Lailatul Qadar di 10 hari terakhir. Dan Rasulullah mengatakan ada mata kuliah yang identik dengan Ramadan itu syahrul muwasa. Jadi bulan latihan untuk menjadi orang-orang yang punya jiwa sosial, punya jiwa dermawan, sehingga latihan-latihan aktivitasnya lebih banyak dirubah Mas Rifki. Kalau biasanya dilayani, Ramadan itu latihan melayani. Yang biasanya diberi, ayo latihan memberi. Yang biasanya didengarkan, gimana sih latihan mendengarkan. Jadi betul-betul ada perubahan drastis dalam Ramadan ini. Kalau 6 mata kuliah ini saja jadi mata kuliah yang mesti diambil selama semester pendek Ramadan ini, kayaknya nggak ada mager lagi gitu ya. Kita ditambah lagi, kata para ulama, kalau Anda nggak mau menjadikan Ramadan sebagai alasan untuk mengurangi aktivitas, Anda harus punya planning, punya target Ramadan itu mau ngapain. Dalam konteks puasanya targetnya apa, dalam konteks malam-malam Ramadan targetnya apa, dalam konteks akrabkan diri dengan Quran targetnya apa, dalam konteks iktikaf mau 10 hari terakhir atau mau ganjil aja atau mau gimana, targetnya apa. Sebab kalau nggak ada target nanti indikatornya susah, di akhir Ramadan sukses tidaknya kan susah. Maka kalau ini kita planning dengan bagus, dengan landasan bahwa ini istimewa, ini tidak ada jaminan kita tahun depan ketemu Ramadan lagi, pasti akan kita berikan yang terbaik dan tidak kita sia-siakan waktu kita dalam tanda petik dengan dalil
ibadah tadi padahal tidur gitu, kira-kira begitu. Ya sebenarnya banyak peristiwa penting di dalam Ramadan ini ya, baik itu di zaman Rasulullah, ada kemenangan perang Badar, terus juga di Indonesia misalkan perjuangan Indonesia, hari ini tanggal 9 Ramadan itu kemerdekaan kita, itu mana Masya Allah. Ya selamat hari kemerdekaan berarti ya. Kalau NU, sahabat NU itu di bulan di tahun Hijriah juga. Nah ini tahun Hijriah juga kemerdekaan kita ya. Oke, terima kasih Pak Ustadz, terima kasih Kiki, luar biasa ya. Semoga kita mengisi berbagai amalan di bulan puasa ini agar tidak mager, agar bisa produktif. Karena kalau kita bisa produktif, kenapa harus mager? Ya memang tidur adalah ibadah, tapi kalau kita meningkatkan ibadah kita selain tidur, itu akan menjadi luar biasa di bulan yang luar biasa ini. Terima kasih atas partisipasinya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.